Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan praktikum jaringan komputer modul 4, yaitu simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aten Maulusi Wiagung dan teman saya Afif Heria Milparian. Adapun topik yang akan dibahas di presentasi ini yaitu pengantar, pengertian, fungsi, manfaat, jenis, dan WPA to PSK. Pembahasan yang pertama yaitu pengantar jaringan. Teknologi komputer dan jaringan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain sangat berkaitan, keduanya pun senantiasa bisa berimbang dari segi perkembangan. Contohnya seperti jaringan Wi-Fi misalnya. Beberapa tahun lalu, kita masih kesulitan dengan terbatasnya akses kecepatan internet. Tapi sekarang, Wi-Fi sudah cukup banyak ditemui, bahkan dengan kecepatan yang sangat memadai. Pembahasan yang kedua, pengertian jaringan. Pengertian jaringan nirkabel. Apa sih sebenarnya jaringan nirkabel itu? Apa bedanya dengan jaringan biasa yang kita ketahui selama ini? Singkatnya, jaringan nirkabel atau wireless adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Lantas apa yang digunakannya sehingga sebuah data atau informasi dapat diantarkan? Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jarak jangkauan dari jaringan nirkabel ini pun berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki jangkauan dalam jarak dekat, dan ada pula yang memiliki jangkauan sangat luas. Contoh jaringan nirkabel yang biasa kita ketemui saat ini adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Kemudian pembahasan yang ketiga ini ada fungsi jaringan. Fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Contoh paling mudah ialah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya, berbagi data, atau memungkinkan komputer dapat terhubung ke internet. Next. Pembahasan yang keempat yaitu manfaat jaringan. Manfaat jaringan nirkabel. Karena tanpa kabel, tentunya ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan jaringan jenis nirkabel ini. Keunggulan diantaranya yaitu praktis. Untuk menggunakan nirkabel, kita hanya perlu menyediakan sebuah alat pemancar. Dan pastikan juga komputer penerima punya receiver-nya. Kemudian yang kedua, akses dari mana saja. Setiap perangkat bisa terhubung ke dalam jaringan nirkabel, asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh. Dan yang ketiga, mendukung banyak perangkat. Bukan hanya komputer saja, hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel, seperti Wi-Fi. Yang keempat, jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan di tempat luas seperti gedung bukan masalah lagi, karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Dan yang kelima, produktivitas meningkat. Bayangkan sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan, tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagi data. Kemudian yang terakhir ada keamanan. Saat ini jaringan nirkabel sudah didukung juga oleh provider
dengan gudang fitur keamanan yang ada, sehingga keamanan data menjadi lebih terjaga. Next. Pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis jaringan. Jenis-jenis jaringan nirkabel. Secara garis besar, terdapat 4 jenis jaringan nirkabel yang mungkin pernah kita baca di buku-buku seputar komputer. Jenis-jenis diantaranya yaitu LAN, Local Area Network. LAN adalah jenis jaringan yang digunakan untuk berbagi data antar perangkat. Jaringan jenis ini biasa digunakan di tempat-tempat dengan cakupan wilayah kecil seperti kantor, rumah, sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua, WAN, Wide Area Network. Secara fungsi sama saja dengan LAN, hanya saja cakupan wilayahnya lebih luas. Selain itu, WAN juga biasanya punya kemampuan transmisi data lebih tinggi, dan terdapat suatu perangkat tertentu yang berperan sebagai pengatur jaringannya. Dan yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Cakupan area MAN lebih luas lagi dari WAN. Misalnya, untuk menghubungkan sekolah A dengan sekolah B. Bahkan jaringannya bisa menjangkau satu kota. Dan yang keempat, ada PAN, Personal Area Network. Untuk jaringan jenis ini hanya bisa terhubung dalam jangkauan kecil atau jarak dekat. Next. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu WPA atau PSK. WPA atau PSK atau Wi-Fi Protected Access to Private Key adalah metode untuk mengamankan jaringan menggunakan WPA2 dengan autentikasi private key opsional yang dirancang untuk pengguna rumahan. Untuk mengenkripsi jaringan dengan WPA2 PSK, router tidak akan menggunakan kode enkripsi, melainkan dengan frasa dengan bahasa biasa antara 8 dan 63 karakter, menggunakan teknologi yang disebut TKIP atau Temporal Key Integrity. Sandi tersebut bersamaan dengan SSID. Wi-Fi akan digunakan untuk menghasilkan kunci enkripsi unik untuk setiap klien wireless. Kunci enkripsi ini akan terus berubah. WPA mungkin akan bisa meningkatkan keamanan, namun sekarang juga dianggap rentan terhadap gangguan. WPA2 meski tidak sempurna masih menjadi pilihan paling aman. TKIP, Temporal Key Integrity, dan AES, Advanced Encryption Standard, adalah dua jenis enkripsi berbeda yang akan bisa kamu temukan dan digunakan pada jaringan yang diamankan dengan WPA2. Selanjutnya, simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Afif Heri Amil Parian. Baik, di sini saya akan mensimulasikan sebuah jaringan nirkabel sederhana menggunakan WPA PSK. Di sini langkah pertama kita mempersiapkan dua PC. Satu server dan access point. Maka selanjutnya kita akan membuat
jaringan pada PC itu dan server itu secara wireless dengan cara menggantikan colokan nirkabel ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mematikan PC supaya tidak kesetrum dan digantikan dengan WMP 300N, yaitu menggunakan wireless. Lalu nyalakan lagi. Selanjutnya lakukan langkah tersebut ke server dan PC 2. Lakukan hal yang sama, kita buang, lalu gantikan WMP 300N, lalu kita nyalakan lagi, dan server juga kita matikan dulu, ganti dulu ke WMP 300N, lalu nyalakan lagi. Di sini otomatis dua PC dan server ini akan langsung terhubung. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi pada PC 1, PC 2, dan server menggunakan static. Pergi ke desktop, tipe configuration static. Kita tulis 192.168.123.1. Lalu maka secara otomatis subnetmask akan muncul, yaitu 255.255.255.0. Di default gateway dan di end server kita biarkan saja. Lakukan langkah tersebut ke PC 2 dan server. Pergi ke desktop, IP configuration static 192.168.123.2. Mengapa kita harus menggunakan langkah terakhir yaitu 2? Supaya tidak bertabrakan atau supaya jaringan tersebut akan tetap berjalan semestinya. Lakukan ke server, pergi ke desktop, IP configuration static 192.168.123.3. Destinasinya tetap saja 255.255.255.0. Maka selanjutnya adalah kita mengkonfigurasikan access point. Kita pergi ke config, ke port 1, default, SSID ini adalah nama dari WiFi yang akan kita berikan atau yang akan kita namakan, bebas. Di sini saya akan mengganti dengan tulisan WiFi Campus supaya lebih mudah diingat. Lalu kita ganti dengan WPA PSK. Kita samakan saja passwordnya dengan SSID-nya, yaitu WiFi Campus. Oke. Secara otomatis jaringan wireless pada PC 1, PC 2, dan server akan terputus dikarenakan kita telah memberikan password kepada access point. Maka oleh sebab itu, di sini kita akan menyambungkan PC 1, PC 2, dan server ke access point dengan menggunakan PC wireless, yaitu menggunakan WPA dan PSK. Langkah pertama adalah kita lakukan kepada PC 1 dulu. Kita pergi ke PC, desktop, lalu PC wireless. Lalu kita pilih, klik connect, lalu refresh untuk mencari sinyal yang ada pada access point tersebut. Maka secara otomatis kita akan melihat bahwa access point yaitu WiFi Campus itu, dari wirelessnya itu adalah WiFi Campus. Maka kita klik dulu lalu connect. Karena saya menggunakan WPSK, yaitu otomatis kita akan memberikan masuk passwordnya tersebut, yaitu adalah WiFi Campus. Lalu kita pergi ke connect, secara otomatis PC 1 akan terhubung ke access point. Lakukan langkah tersebut ke PC 2 dan server. Desktop, lalu PC wireless, connect. Kita refresh dulu. Maka muncul WiFi Campus, lalu kita klik connect. Lalu kita tulis passwordnya adalah WiFi Campus kembali. Selanjutnya server. Jika pergi ke PC wireless, connect, refresh. WiFi Campus, connect, restart WiFi Campus. Maka secara otomatis akan terhubung seperti ini. Baik, segitu saja praktek simulasi membuat jaringan nirkabel sederhana.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan pada ucapan dan penulisan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.